Oke, salam SMP Seremban. Ketemu lagi kita di ibadah online kita. Ini bulan Mas, ada ibadah online kita yang pertama. Dan kita tetap bersyukur karena kita dapat tetap beribadah walaupun secara online. Saya harap semua kita pada hari ini dapat fokus untuk ibadah online kita sehingga habis. Dan pada saat ini mari kita sama-sama tetap berdoa, dan untuk ibadah online kita mari saya ajak kita sama-sama fokuskan hati kita pada Tuhan sepanjang ibadah online kita ini. Mari kita sama-sama berdoa dan serahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami menyerahkan tempat ini Tuhan, hati kami Tuhan, ke dalam Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mengerti. Walaupun kami tidak bersama-sama beribadah memuji di tempat yang sama Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan tetap ada di setiap hati kami Tuhan. Untuk ibadah online kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau buka jalan untuk setiap kami Tuhan dapat tenang Tuhan, dapat menemukan Engkau Tuhan, walaupun apa jenis ibadah kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan tempat dan masa ini Tuhan kepada Engkau dan tim yang melayani Tuhan, dan semua jemaat yang mendengar firman-Mu Tuhan pada hari ini, dan dapat beribadah menyanyi di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan semua itu karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang mengontrol setiap situasi yang kami lalui, yang bersama ada kami Tuhan, yang pada saat ini Tuhan yang tidak sehat Engkau sembuhkan Tuhan, yang kami dalam keadaan sehat Tuhan Engkau jaga, Engkau pelihara setiap kami Tuhan, kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami, Engkau memelihara kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, Kau urapi kami, Kau lingkupi kami Tuhan dengan kasih Kau Tuhan, untuk ibadah kami Tuhan pada pagi ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Kira-kira Anda berada di rumah maupun di tempat kerja, mari persiapkan hati kita semua untuk kita menyembah Tuhan kita. Karena kita percaya hanya ada satu nama yang membebas segala ikatan dosa, hanya Yesus namanya. Mari kita sama-sama yang telah bersedia satu alasan. Dialah Yesus yang berkuasa. Kami datang untuk menyembah ya Tuhan, dan kami agungkan nama-Mu pada saat ini. Kami tertuju lagi yang salah berjudi. Kepada sang penebus
Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Sama-sama kita katakan, oh Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. One more time, oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi kita katakan, oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami yang kau bebaskan, kau bebaskan Yesus, kau takkan kami datang untuk menyembah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan yang telah Kau berikan kepada setiap kami orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, Kami mempersiapkan hati kami. Kami siap dibentuk melalui firman-Nya Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh indah Kau ya Tuhan.
Shalom saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur melalui pujian penyembahan dapat membawa kita untuk lebih bersemangat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan kita yang luar biasa. Amin saudaraku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Dan sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan berhadapan dengan meja Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Dan sediakan hati kita, persiapkan diri kita, supaya perjamuan Tuhan ini mengambil makna, arti yang sangat dalam. Dan kita akan menjadi saksi Kristus untuk menyatakan kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu sebab Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa baik. Sepanjang masa kami merasa kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setiamu tidak pernah berubah. Dan itu biarlah kiranya setiap pribadi jemaat Tuhan yang kami layani bersama melalui kebenaran firman Tuhan dan juga melalui perjamuan Tuhan, supaya kami dapat mengerti tentang siapa Engkau dan kami dapat melaksanakan amanat agung-Mu untuk menceritakan tentang kasih-Mu kepada dunia yang ada di sekitar kami, kepada kawan-kawan kami, kepada jiran tetangga kami, kepada orang yang ada di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Dan biarlah kiranya kami dapat menghadap meja Tuhan dengan iman percaya, sungguh-sungguh mempercayai tentang kematian-Mu, pengorbanan-Mu menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membuka di dalam Matius pasal 26 ayat 26 hingga ayat 29 yang berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Dan diminta semua kita menyediakan roti dan air, dan kita menghadap meja Tuhan, dan saya membaca firman Tuhan sekali lagi. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita sama-sama mengambil bagian memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari semua kita mengambil bagian meminum air yang melambangkan darah Kristus. Mari kita tunduk kepala, saya akan pimpin kita di dalam doa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih atas perjamuan Tuhan ini. Dan kami tahu kasih cinta Tuhan luar biasa, sehingga sanggup mati di atas kayu salib, menebus kami daripada segala dosa kami, membayar segala apapun kesalahan-kesalahan kami. Dan kami tahu bahwa dosa kami telah diampuni oleh Tuhan, dan hidup kami disucikan oleh Tuhan, dan kami layak memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Dan itu biarlah kiranya setiap pribadi kami akan benar-benar menceritakan tentang keselamatan dalam Yesus Kristus, tentang pengampunan dalam Yesus Kristus, dan tentang
kemenangan di dalam Yesus Kristus, dan kami selalu meletakkan Yesus nomor 1 dalam kehidupan ini. Sebentar firman Tuhan disampaikan, Roh Tuhan berbicara kepada kami setiap pribadi, supaya kebenaran ini mengambil tempat dalam kehidupan kami. Kami dapat memuji Tuhan dan dikuatkan bersama melalui firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini. Amin. Saudaraku, kita belajar Injil Yohanes dalam beberapa minggu dan bulan lepas. Dan kita belajar minggu lepas tentang satu tema, yaitu Yesus Allah yang sejati. Dan hari ini kita belajar dengan satu tema, mengenal Yesus Allah yang berkuasa di atas alam semesta. Mengenal Yesus Allah yang berkuasa di atas alam. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga ayat 21, kita membaca bagian firman Tuhan ini. Di dalam pasal 6 ayat 1 hingga ayat 21 berkata demikian. Sesudah Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudaraku, kita melihat firman Tuhan ini di dalam pasal 6 adalah dilatari dengan hari Paskah. Karena di dalam ayat 4 mengatakan, "Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat." Memang di dalam seluruh bab ini adalah dilatari dengan hari Paskah yang sudah dekat.
Dan hari Paskah adalah hari yang sangat penting bagi orang Yahudi. Mengapa hari Paskah itu sangat penting? Karena itu mengingatkan tentang bagaimana umat Israel sewaktu mereka ditawan di Mesir, di mana mereka dalam ratusan tahun, selama 430 tahun berada di Mesir, menjadi budak, menjadi suruhan, menjadi hamba abdi, dan di mana mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengutus seorang yang namanya Musa. Saudaraku, kita tahu tentang kisah tersebut, bagaimana Tuhan membawa mereka keluar daripada Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudaraku, hal ini adalah mengingatkan tentang bagaimana mereka dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir, dari tawanan. Dan bila Paskah dalam bagian firman Tuhan ini yang kita baca bersama, Paskah sudah sangat dekat. Perayaan Paskah itu sudah dekat sekali. Dan mereka mempersiapkan diri untuk mengingat tentang kebaikan Tuhan itu. Saudaraku, bila kita melihat perkara ini, di mana Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Dan kita dapat melihat orang berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang yang sakit disembuhkan dan berbagai jenis penyakit. Tuhan lakukan mukjizat. Saudaraku, Yesus naik ke gunung, kata firman Tuhan, dan dia duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan waktu dia berada di atas gunung tersebut, dia memandang sekitar, di sekelilingnya, kata firman Tuhan. Dan dia melihat begitu banyak, begitu ramai orang yang datang berbondong-bondong. Mereka berduyun-duyun. Mereka mau mengikuti Yesus. Mereka mau melihat Yesus. Mereka mau datang mendekati Yesus. Dan bila Yesus melihat perkara tersebut, dia memberi pengajaran kepada mereka. Yesus memberitahu kepada Filipus, dia berkata, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Karena mereka begitu ramai, jumlah mereka dikatakan 5.000 lelaki. Saudaraku, jumlah yang cukup besar, cukup banyak, saudaraku. Dan bila Yesus berkata kepada Filipus, di mana harus kita membeli makanan supaya beri mereka makan, saudaraku, Filipus mengatakan, kalaupun ada 200 dinar, tidak akan cukup membeli roti untuk memberi orang ramai ini makan. Saudaraku, bila dikira tentang dinar, 1 dinar kebiasaannya merupakan gaji 1 hari. Dan 200 dinar adalah untuk 200 hari gaji upah orang yang bekerja. Saudaraku, bila kita melihat 200 dinar, dan saya kira mengikut perkiraan kita hari ini, kalaulah seseorang dapat gaji 1 bulan, paling sedikit pun 1.500 1 bulan. Dan diperkirakan yang 200 hari ini adalah 6 bulan lebih. Berarti 6 bulan kalau dikali dengan 1.500, ini menurut perkiraan saya tentang gaji basic ataupun gaji yang terendah 1.500, dan dikali dengan 6 bulan adalah 9.000, sekitar 9.000 ataupun 10.000. Maksudnya kalau jumlah uang kita hari ini 10.000 untuk dibelanja untuk 5.000 orang. Saudaraku, tidak akan cukup untuk memberi orang makan sampai kenyang dengan uang tersebut. Sebenarnya tujuan Yesus untuk bertanya kepada Filipus, di mana tempat membeli makanan supaya memberi kepada mereka ini, untuk menampung mereka ini, untuk memberi mereka makan. Tujuan sebenarnya adalah Yesus mau menguji Filipus. Karena Tuhan benar-benar tahu apa yang harus dia buat, apa yang dia sendiri mau buat, yang dia telah rencanakan untuk lakukan. Tapi dia coba untuk menguji Filipus, bagaimana reaksi Filipus. Tapi sementara itu ada seorang murid yang namanya Andreas, yaitu saudara Simon Petrus, kata firman Tuhan, di mana dia menemukan seorang budak, dikatakan mempunyai 5 roti jelai dan juga 2 ekor ikan. Saudaraku, dia berkata kepada Yesus, di sini ada seorang
yang seorang budak memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Dan bila dia menyebut itu kepada Yesus, dan dia berkata, ini tidak ada makna langsung. Dia katakan dalam jumlah roti dan ikan yang sangat kecil ini memang tidak akan dapat memenuhi, bahkan tidak cukup, bahkan sedikit, kalau dibagi dengan sedikit pun tidak akan cukup. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, minta mereka duduk semua di atas rumput ini. Saudaraku, memang di situ dikatakan rumputnya cukup banyak dan orang yang seramai 5.000 orang itu diminta untuk duduk, saudaraku. Dan semua mereka duduk. Dan roti dan ikan tersebut diberi kepada Yesus, dan Yesus menengadah dan dia memecah-mecahkan roti itu. Dan dia memberikan kepada muridnya, dia memberikan kepada orang ramai, dan murid-muridnya juga memberi kepada mereka. Saudaraku, ternyata waktu Yesus memecahkan roti itu dan memberi, dan tidak akan berkurangan jumlahnya, malah semua telah menerima roti dan ikan yang telah diedarkan kepada semua orang. Dan firman Tuhan berkata, mereka makan sampai kenyang. Tidak ada seorang pun yang tidak cukup. Tidak ada seorang pun yang masih lapar. Semua mereka makan sampai kenyang. Bukan saja sampai kenyang, saudaraku, ada kelebihannya. Dikatakan Yesus meminta mereka untuk mengumpul sisa-sisa makanan tersebut. Dan mereka kumpulkan sisa makanan yang lebihan, yang mereka tidak dapat makan lagi. Dan jumlahnya adalah 12 bakul. Saudaraku, ini merupakan kebiasaan orang Yahudi. Bila mereka makan dan ada sisa makanan yang tidak dihabiskan, mereka akan mengumpulkan makanan itu. Dan juga tentang 12 bakul itu, penafsir mengatakan bahwa itu gambaran tentang suku Israel yang 12 suku bangsa. Saudaraku, kita dapat melihat di sini bagaimana Tuhan bekerja untuk melakukan mukjizat yang sangat luar biasa. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku, 5 roti dan 2 ikan. Suatu perkara yang tidak masuk akal, betul? Untuk jumlah orang yang seramai 5.000 laki-laki. Saudaraku, mengapa 5.000 laki-laki? Dikatakan di dalam suatu penafsiran, mengatakan bahwa 5.000 laki-laki itu adalah orang yang mempunyai suatu keinginan untuk datang kepada Yesus, untuk menyokong Yesus, untuk membawa Yesus menjadi raja, sebab mereka dijajah oleh Romawi. Saudaraku, mereka sudah menunggu sekian lama supaya ada raja yang boleh membebaskan mereka daripada jajahan Romawi. Dan itu sebabnya orang disebut 500 lelaki ini adalah suatu kumpulan yang benar-benar ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Saudaraku, hal Paskah kita dapat lihat adalah perayaan yang mana mereka sungguh menanti, menunggu, mengharap. Adalah hari yang sangat penting bagi mereka. Bagaimana yang saya kisahkan sebentar tadi tentang apa makna perayaan Paskah tersebut. Dan memang mereka menunggu seorang raja seperti mana Raja Daud yang pernah memerintah mereka. Dan mereka benar-benar rindu dan mau ada seorang raja yang boleh mengambil tempat, membebaskan mereka. Saudaraku, kita dapat melihat perkara ini, kita dapat belajar sesuatu perkara penting di dalam situasi di mana Yesus adalah Allah yang berkuasa di atas alam semesta. Allah yang berkuasa di atas alam yang Dia cipta sendiri. Dan kita dapat melihat, saudaraku, bila mereka memerlukan makanan, di mana Yesus benar-benar mau melakukan sesuatu, telah merancana sesuatu untuk dilakukan di tengah-tengah orang ramai tersebut. Walaupun orang ramai, mereka datang karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan sebelum ini. Tujuan mereka adalah mau datang melihat mukjizat, karena mereka melihat mukjizat sebelum ini. Dan juga datang untuk menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Di firman Tuhan menyatakan tadi, firman Tuhan
menyatakan dalam ayat 15, menyatakan bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Hal ini memang benar, saudaraku. Tujuan mereka untuk datang adalah mereka mau menyaksikan mukjizat. Kedua, mereka mau agar Yesus menjadi raja untuk membebaskan mereka. Berarti dua perkara yang mereka lihat adalah perkara jasmani, yaitu keperluan jasmani mereka tentang makanan, keperluan jasmani mereka. Mereka sangat mau agar Tuhan memenuhi keperluan jasmani mereka. Kedua, mereka melihat kemenangan jasmani yang mereka dambah-dambakan, yaitu pembebasan, pelepasan dari jajahan Romawi. Tapi mereka langsung tidak melihat perkara rohani tentang pembebasan, kemenangan daripada dosa-dosa yang mereka buat. Hal ini mereka langsung tidak terfikir. Mereka tidak mendambakan suatu pembebasan, kemenangan dari dosa-dosa yang mereka buat, tapi mereka selalu fokus dan memang fokus kepada hal-hal jasmani, keperluan fisikal mereka, bahkan kemenangan jasmani. Itu sebabnya tujuan mereka datang untuk melihat mukjizat, mau melihat mukjizat yang Yesus lakukan, dan juga untuk melantik, untuk menjadikan Yesus sebagai raja. Dua tujuan ini adalah hal yang sangat-sangat menyedihkan hati Tuhan, sebab mereka tidak melihat perkara rohani di dalam situasi di mana Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, pelajaran kita dapat lihat di sini sebagai mana kita belajar tentang tema Yesus adalah Allah yang berkuasa di atas alam. Bila kita melihat mereka kekurangan, tidak ada makanan di situ, di atas gunung itu, saudaraku, waktu Yesus memandang orang datang berbondong-bondong, mereka mendengar apa yang Yesus ajar, dan tiba masanya Yesus melihat bahwa mereka memerlukan makanan, dan memang tidak ada makanan. Dan satu perkara yang kita dapat lihat, budak yang memiliki makanan tersebut, dan Yesus memberkati makanan itu, yaitu roti dan ikan, dan dia memecahkan dan dia membagikan. Semuanya cukup, saudaraku. Saudaraku, kita dapat lihat ikan dari mana dapat? Dari sungai, dari laut. Dan ikan yang ada sekarang ini adalah ikan yang sudah dimasak, yaitu digoreng dan apa cara pun. Dan juga roti, kita tahu dari mana sumber roti? Dari gandum. Kalau kita di sini dari padi, yaitu beras, menjadi makanan kita. Saudaraku, menjadikan dia sebagai roti. Berarti semuanya ini, dua hal ini, ikan dan roti, bersumber dari alam ini, dari tanah, dari laut, dari sungai. Berarti siapa yang mencipta laut? Siapa yang mencipta sungai? Siapa yang mencipta bumi ini? Yaitu Yesus, Allah yang berkuasa di atas alam semesta, Allah pencipta segala sesuatu. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi, kata firman Tuhan. Itu makanya Yesus menggunakan apa yang ada dengan mereka, yaitu dengan budak yang mana Enderias telah membawa roti dan ikan tersebut. Dan Yesus meminta mereka duduk di rumput, saudaraku, dan dia melakukan mukjizat. Saudaraku, Yesus selalu melakukan mukjizat, dan dia siap melakukan mukjizat. Dia siap memenuhi keperluan fisikal kita, jasmani kita. Dia tidak pernah mengabaikan keperluan jasmani kita. Yang penting, saudaraku, apa yang ada dengan Anda, apa yang Anda miliki, berikan kepada Tuhan. Dia akan melipat gandakan, dia akan memberkati yang ada, dan dia akan mencukupi segala-galanya dengan sumber yang ada dengan kita. Sumber yang kecil mungkin, Tuhan mau melipat gandakan. Saudaraku, mungkin Anda berpikir Anda tidak memiliki apa-apa. Saudaraku, Tuhan tidak meminta apa yang tidak ada dengan Anda, tetapi dia meminta apa yang ada dengan kalian, apa yang ada dengan Anda. Dia meminta apa yang ada. Dia tidak pernah meminta apa yang tidak ada, karena dia adalah Tuhan yang berkuasa melakukan perkara yang lebih besar. Saudaraku, apa yang ada dengan Anda pada hari ini? Mungkin Anda mempunyai bakat yang telah Anda perolehi melalui belajar cara-cara dalam dunia luar, yang Anda belajar, mendapat suatu pengetahuan, pendidikan. Anda mempunyai bakat, mempunyai talenta, dan mempunyai karunia, dan Anda gunakan itu.
Tetapi sebelum itu, Anda harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan perkara yang besar menggunakan apa yang ada dengan Anda. Mungkin Anda juga memiliki sesuatu yang nampaknya terlalu sedikit. Baik itu dari segi makanan, mungkin di dapur sudah mulai kekurangan. Ataupun dari segi keuangan, mungkin sudah mulai habis sebelum ujung bulan. Ataupun apa-apa saja yang mungkin Anda lihat terlalu kecil jumlahnya untuk menampung apa yang Anda perlu tampung, perlu hadapi di dalam pergumulan, di dalam hidup harian Anda. Tetapi semuanya saudaraku akan berubah bila Anda menyerahkan apa yang ada dengan Anda kepada Tuhan. Bila Anda serahkan itu kepada Tuhan, maka Dia akan melakukan perkaranya. Karena Dia mau menguji Filipus. Dan kita selalu berpikir tentang perkara jasmani. Kita selalu berpikir tentang keterbatasan, ketidakmampuan kita. Kita berpikir kita tidak ada apa-apa yang kita miliki. Bahkan kita selalu melihat situasi dan keadaan di sekitar kita. Dan bila Filipus melihat orang ramai yang begitu ramai, 5.000 orang laki-laki, kata firman Tuhan, tidak masuk akal untuk membelanjakan mereka. Walaupun mungkin 10.000 ringgit kalau dalam jumlah ruang ringgit kita, tidak akan cukup. Bahkan perkara yang kita lihat adalah masalah. Kita selalu melihat masalah. Selalu melihat masalah. Kita tidak melihat pribadi Yesus yang mampu melakukan perkara yang besar. Tidak ada perkara yang terlalu besar. Tidak ada masalah yang terlalu besar di hadapan Tuhan. Bila Anda tahu siapa Tuhan itu, Anda tahu Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Allah yang berkuasa di atas alam semesta ini. Dialah tempat Anda untuk meletakkan apa yang Anda miliki. Anda perlu meletakkan segala persoalan masalah yang Anda lihat terlalu besar itu. Anda serahkan kepada Tuhan. Tuhan selalu ada dan Dia siap untuk menolong Anda. Hanya Anda perlu serahkan apa yang Anda mau serahkan kepada Tuhan saat ini. Serahkan bakatmu, serahkan karuniamu, serahkan kebolehanmu, kepandaianmu, serahkan harta bandamu, serahkan keluargamu, serahkan bisnismu, serahkan pendidikan anakmu, serahkan anakmu, serahkan apapun kepada Tuhan. Dia akan melipat ganda, Dia akan melakukan perkara yang besar. Saudaraku, banyak kali kita tahu bahwa kita memiliki sesuatu. Seperti Andreas, bila dia menemukan anak yang memiliki roti dan ikan, dan dia tahu bahwa ada sesuatu, dan dia berkata kepada Tuhan, dengan ada 5 roti dan 2 ikan ini, tidak akan cukup. Walaupun dipotong, dipecahkan, dan dibagi-bagi dalam jumlah yang kecil sekalipun, tidak akan cukup. Saudaraku, kita ada di antara kita juga seperti Andreas. Dia tahu ada sesuatu yang ada, tetapi dia melihat nilai yang ada di tangannya itu adalah suatu nilai yang tidak akan pernah menjadi banyak. Saudaraku, sekali lagi, bila Anda tahu siapa Tuhan itu, Anda serahkan itu. Anda lihat keterbatasan itu, dengan iman percaya Anda akui Tuhan, Anda dapat melihat mukjizat Tuhan terjadi. Tuhan mampu melakukan perkara yang besar. Sekali lagi, serahkan apa yang ada dengan Anda. Tuhan pasti melakukan perkara yang besar. Karena Dia tidak pernah meminta yang tidak ada, tetapi Dia meminta apa yang ada. Dan Dia boleh mencukupi begitu ramai orang. Dia akan mampu memberi makan kepada mereka. Tetapi suatu perkara, saudaraku, Dia tidak memberi kita suatu pemberian yang setengah-setengah, yang tidak mencukupi. Kita lihat mukjizat ini, Dia memberikan roti dan ikan itu, dan semua mereka makan sampai kenyang, dan mereka kumpulkan sisanya cukup banyak. Tuhan melakukan perkara besar, bukan hanya cukup-cukup, tetapi berlimpah-limpah kepada orang yang
menaati dia, kepada orang yang mengasihi dia, kepada orang yang mau mempercayai dia. Tapi dalam situasi ini, saudaraku, seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, tujuan orang Israel, tujuan orang Yahudi untuk datang pada masa itu adalah untuk dua perkara, yaitu melihat mukjizat tetapi tidak mau percaya kepada Tuhan. Mau melihat mukjizat tapi tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mempercayai dia sebagai Tuhan penguasa alam semesta ini. Bahkan tujuan mereka adalah untuk kepentingan mereka sendiri, supaya menjadikan Yesus itu sebagai raja mereka, supaya mereka dibebaskan daripada jajahan Romawi. Tujuannya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan tidak mau perkara ini berlaku dalam kehidupanmu. Jika tujuanmu untuk datang kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan dengan tujuan untuk memenuhi keperluanmu, untuk memenuhi keegoanmu, untuk memenuhi kepentingan dirimu, Tuhan tidak akan melakukannya. Tapi bila engkau tahu bahwa suatu keperluan yang perlu ada, keperluan yang terdalam dalam dirimu adalah hal rohani, hal itulah yang Tuhan mau selesaikan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Tetapi orang Israel, orang Yahudi, mereka langsung tidak mau menyerah hidup mereka pada Tuhan, menyelesaikan hidup mereka di hadapan Tuhan dalam perkara dosa-dosa, amalan agamawi mereka. Mereka langsung tidak melihatnya sebagai suatu masalah besar yang perlu diselesaikan oleh Tuhan. Saudaraku, bila kita dapat melihat perkara ini, dan Yesus memang menyadari bahwa mereka benar-benar mau menjadikan dia raja. Tetapi Yesus tidak mengindahkan. Yesus tidak mau menjadi raja yang diharap-harapkan oleh mereka. Sebab apa? Sebab memang dia raja. Kalau mereka memahami bahwa dia berkuasa melakukan mukjizat, mereka harus akui bahwa dia adalah lebih daripada raja. Tapi mereka tidak mau menerima kenyataan dan fakta tersebut. Akhirnya Yesus pergi ke gunung bersendirian, kata firman Tuhan. Dan orang ramai balik ke tempat mereka. Dan murid-murid Yesus pergi ke danau, mau menyeberangi Kapernaum. Saudaraku, bila kita melihat di dalam ayat 16 hingga 21 ini menceritakan tentang bagaimana murid-murid Yesus mereka menyeberang danau untuk menuju ke Kapernaum, dan Yesus masih berada di atas gunung dan orang ramai sudah balik. Saudaraku, waktu mereka dalam perjalanan untuk menyeberang danau tersebut, dikatakan firman Tuhan bahwa hari sudah mulai malam, kata firman Tuhan, dan Yesus tidak datang kepada mereka. Tapi dalam mereka mendayung perahu mereka, dalam hal mereka menuju ke seberang, dan mereka ada di tengah danau tersebut. Dikatakan firman Tuhan bahwa ribut mulai datang. Dikatakan laut bergelora karena angin kencang, kata firman Tuhan. Dan kita dapat lihat perasaan yang mereka lalui adalah ketakutan. Kenapa? Angin kencang. Ketakutan kepada angin yang meniup, yang memukul perahu mereka, saudaraku. Bukan saja itu, ketakutan terhadap malam, kegelapan. Bukan saja itu, takut karena Yesus tidak menyertai mereka. Dan emosi mereka benar-benar dihantui dengan perasaan ketakutan. Mereka mengharapkan Yesus ada dengan mereka, saudaraku. Mereka mau kalaulah Yesus ada dengan mereka. Tapi Yesus ada di atas bukit. Dia menyendiri di situ. Tapi saudaraku, dalam keadaan pergelutan emosi mereka, mereka berusaha untuk mendayung perahu mereka, kata firman Tuhan. Yesus datang mendekati mereka dengan berjalan di atas air, kata firman Tuhan. Saudaraku, suatu perkara yang sangat indah. Bila kita berhadapan dengan situasi gelora lautan, angin kencang yang sedang melanda, malam, kegelapan yang menakuti. Saudaraku, Yesus tidak membiarkan kita berada di dalam keadaan tersebut. Yesus tahu bahwa kita sedang berada dalam suatu pergumulan, situasi yang kita tidak mampu atasi, dan dia mendekati mereka. Saudaraku, Yesus mau mendekati saudara dan saya. Bila Yesus mendekati mereka dengan berjalan di atas air, mereka nampak ada seorang yang sedang berjalan di atas air. Mereka tidak tahu bahwa itu Yesus.
Dan mereka sangat takut. Mereka menganggap itu hantu. Tapi Yesus berkata, akulah ini. Ungkapan Yesus yang mengatakan aku ini, jangan takut. Sama dengan ungkapan Allah kepada orang Israel, yaitu tentang Allah orang Israel, yaitu Yahweh dalam perjanjian lama. Berarti bila Yesus mengungkapkan aku ini, jangan takut. Lalu mereka menaikkan dia di dalam perahu, dan mereka melihat angin yang kencang itu deredah, dan mereka selamat sampai di tepi pantai di seberang. Saudaraku, ini menceritakan suatu kisah yang kita perlu lihat, bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa di atas alam. Angin kencang tidak dapat mengganggu gugat Yesus. Dia mampu berjalan di atas air karena dia adalah Allah yang berkuasa di atas alam ini. Saudaraku, dia adalah sang pencipta. Dia tidak perlu ditakuti dengan apa situasi, sebab dia adalah Allah yang berkuasa di atas alam ini. Dan dia tahu bahwa murid-muridnya sedang berhadapan dengan angin kencang. Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Yesus tahu keperluan mereka. Yesus tahu pergumulan mereka. Yesus tahu tekanan hidup mereka. Dan dia datang mendekati. Yesus mau mendekati engkau pada hari ini. Apa keadaan yang sedang engkau lalui? Apa keadaan yang sedang merisaukan engkau? Apa keadaan yang sedang menakutkan engkau? Apa keadaan pergumulan hidupmu yang sangat berat, yang membuat engkau sepertinya tidak mampu untuk mengatasinya? Yesus tahu dan dia mau mendekati. Seperti mana dia mendekati para murid yang sedang berhadapan dengan gelombang dan angin yang sangat kencang, mengancam dan memukul perahu mereka. Yesus datang untuk mendekati mereka. Dan bukan saja mendekati mereka, dan dia datang untuk meredahkan angin kencang tersebut sehingga mereka selamat. Hanya bila Anda tahu Yesus itu adalah penguasa di atas alam ini, Anda tidak akan perlu takut dimanapun Anda berada. Dalam situasi krisis apapun, dalam keadaan yang sangat berat sekalipun, dia akan datang mendekati engkau dan dia akan memberikan pertolongan. Itulah Tuhan kita, namanya Yesus. Yesus penguasa alam semesta. Saudara, dia mau menolong engkau pada hari ini. Kalau kita dapat melihat mukjizat yang pertama tadi, 5 roti dan 2 ikan, dia melakukannya mukjizat yang sangat luar biasa, mencukupi keperluan. Keperluan jasmanimu, saudaraku, makan, minum, pakaianmu dicukupi oleh Tuhan. Tetapi yang paling penting, cari dahulu kerajaan Allah, cari kebenarannya, dan cari kerajaannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tapi jangan pula terlena bila Tuhan memberkati, bila Tuhan mencukupi. Jangan pula melupakan sumber yang mencukupi engkau. Yesus adalah sumber berkat itu. Banyak kali kita melupakan sumbernya, tapi kita selalu membanggakan berkat-berkat yang kita terima. Boleh saja sekelip mata, segala sesuatu yang kita miliki itu akan lenyap, lesap. Seperti Ayub. Anak-anaknya, harta bendanya, ternaknya sekali lesap. Atas izin Tuhan, iblis menyerang dan mengganggu Ayub. Tetapi Ayub tetap setia. Saudaraku, kesetiaan kepada Tuhan, sama ada engkau memiliki kekayaan, sama ada engkau memiliki keluarga, sama ada engkau memiliki anak-anak yang pintar, sama ada engkau memiliki rumah yang luar biasa. Jangan pernah lupa bahwa sumber hidupmu sebenarnya adalah Yesus, sang penguasa alam semesta ini. Bila Anda tahu sumber yang sebenar-benarnya, yang boleh membantu engkau, bukan harta kekayaan, tetapi sumber yang benar-benar adalah pribadi Yesus, adalah Allah penguasa alam ini. Dia boleh mengubah keadaanmu, dia boleh melakukan perkara yang besar, dan dia boleh memberkati apa yang ada dengan Anda. Anda serahkan kepada dia. Amin. Dan Anda tidak perlu takut menghadapi situasi apapun, seperti muridnya dalam perahu tersebut. Mereka sangat takut, tetapi Yesus datang mendekati. Yesus selalu datang untuk mendekati engkau. Dia tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Dia selalu datang. Dia tahu persis waktu sedang engkau mengalaminya. Masalah, tekanan, beban berat. Dia tahu, dia datang mendekati. Dan bila dia datang mendekati engkau, jangan pula engkau menolak dia, tetapi
engkau menerima dia dan memberitahu kepadanya apa yang sedang engkau lalui, dan dia akan menolong engkau. Dia akan membantu engkau, dia akan menyelamatkan engkau, dia akan membebaskan engkau, dia akan memberikan engkau damai, dia akan memberikan engkau ketenangan, dia akan memampukan engkau untuk melihat dan sampai kepada tujuan. Seperti mana mereka sampai di seberang dengan selamat. Yesus adalah Allah penguasa alam ini yang akan menuntun engkau, akan membawa engkau sampai di destinasi, sampai di tujuan, dan engkau akan menjadi orang yang sangat-sangat diperhatikan oleh Tuhan, dan dia sangat menyayangi engkau. Dia sangat tahu akan keperluanmu. Dia tahu bila masa untuk menolong engkau. Hanya perlu Anda berserah kepadanya, mengakui dia sebagai Tuhan penguasa atas alam dan juga penguasa atas hidupmu. Semoga kebenaran firman Tuhan ini akan mengambil tempat dalam kehidupan kita, supaya kita dikuatkan bersama dan kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dengan mengenal sungguh-sungguh siapa Yesus. Dan Yesus adalah penguasa alam semesta ini dan penguasa hidupmu selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas kebenaran firman-Mu, supaya setiap pribadi kami di tempat ini benar-benar mengakui Engkau sebagai Allah penguasa alam semesta. Sebab Engkau adalah pencipta, dan tidak ada sesuatu di dunia ini, penciptaan di dunia ini, yang melawan Engkau sebagai pencipta. Tidak ada sesuatu yang boleh berubah. Kedudukan matahari, kedudukan bulan, kedudukan bumi tidak akan pernah berubah, karena di dalam pengawalan kuasa-Mu. Engkau memperhatikan seluruh ciptaanmu, termasuk pribadi kami sebagai manusia. Dan Engkau tahu keperluan kami, dan Engkau sanggup, dan Engkau mampu, dan Engkau melakukan mukjizat yang besar bila kami menyerah apa yang ada dengan kami. Biarlah kiranya kami belajar untuk menyerah apa yang ada dengan kami kepada Engkau, supaya Engkau mencukupi, Engkau melakukan mukjizat, dan kami melihatnya. Bukan kami percaya kepada mukjizat, bukan kami percaya kepada Engkau disebabkan melihat mukjizat, tapi kami percaya kepada Engkau sebagai penguasa hidup kami. Dan kami tahu bahwa bila kami percaya kepadamu, mukjizat itu akan terjadi dan selalu terjadi. Dan kami perlu mengimani Engkau sebagai Allah penguasa alam ini. Dan apapun masalah hidup kami, apapun ketakutan-ketakutan yang ada di dalam hidup kami, seperti murid-Mu yang sedang berhadapan dengan angin kencang yang memukul perahu mereka, Engkau datang mendekati. Saya sangat yakin bahwa Engkau selalu mau datang, dan Engkau selalu mendekati kami. Setiap pribadi anak-anak Tuhan yang sedang melalui pergumulan pada hari ini, Engkau datang mendekati. Engkau sungguh-sungguh datang mendekati. Engkau tahu bahwa anak-Mu sedang melalui situasi yang berat, tapi Engkau sangat tahu, dan Engkau mau menolong, dan Engkau mendekati. Dan biarlah kiranya kami membuka tangan kami, membuka hati kami, membuka hidup kami, supaya Engkau datang menolong kami, bantu setiap pribadi kami. Biarlah kiranya kami mempercayai Engkau selama-lamanya sebagai Allah penguasa alam semesta ini. Dan biarlah kiranya anak-anak Tuhan yang mungkin selama ini meragukan pertolongan Tuhan, waktu-Mu sangat tepat. Dan biarlah kiranya kami kekal sebagai anak Tuhan yang setia, taat kepadamu, dan mengasihi Engkau, dan hidup di dalam Engkau, dan terus menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.